Selamat sore Alfa guys, Bang Bre kali ini ada di Omah Ijo Auto Work, tepatnya di Jogja. Dan sekarang kondisinya lagi hujan, tapi nggak apa lah, tidak menghalangi Bang Bre untuk ngobrol-ngobrol seru sama Om Abeng selaku owner di sini. Dan di sini adalah bengkel spesialis Holden, semuanya Holden, dari ujung sampai sana Holden semua. Ikuti terus video ini dan jangan kemana-mana, tetap di Alfa Gloss. Oke Alfa guys, Bang Bre sekarang ada di Omah Ijo Auto Work dan sekarang Bang Bre, sebelah Bang Bre udah ada Om Abeng selaku owner di sini. Apa kabar Om? Baik. Alhamdulillah. Awal mula kenapa Om Abeng bisa bikin bengkel ini spesialis Holden itu? Awal mula pertama itu dulu saya memang pelaku ya, pecintanya Holden. Mulai main 98 99 lah. 98. Terus mulai gabung dengan teman-teman itu sekitar tahun 2000-an. Oke. Karena tahun-tahun segitu itu masih jarang orang paham tentang Holden. Apalagi bengkel. Nggak semua orang bisa megang Holden. Omah Ijo itu awal mula dari sebenarnya itu bukan bengkel ya. Dulu awal mulanya itu warung makan sebenarnya. Cenderungnya khas makanan Semarang, karena kebetulan saya dari Semarang. Oh, Om Abeng asli Semarang? Semarang. Sama berarti. Saya di Sampangan, terus Sampangan. saya jual itu makanan khas Semarang kayak ndas manyung. Wah, enak ya. Ndas manyung. Cumi, ndas marung, pokoknya makanan khas Pantura lah. Iya, betul. Saya pakailah nama Omah Ijo. Kebetulan belakang rumah makan saya itu tanahnya kan luas. Saya sering sambil jualan makanan itu, saya sambil ngoprek Holden ceritanya. Awal mula dari situ. Nah, lama-kelamaan bengkel jalan, warung makan jalan. Nah, ada cerita lucu. Jadi dulu kalau saya jual makanan, 3 hari jualan, 3 hari tutup. Karena kendala masalah makanannya. Jadi saya pesennya kan dari waktu itu dari Pati kalau nggak salah. Dari Pati. Akhirnya setiap temen datang ke tempatku selalu ngomong ke Omah Ijo aja, ke Omah Ijo aja. Nah, awal mula ke Omah Ijo itu bengkelnya akhirnya jadi terkenalnya Omah Ijo. Oh, berawal dari nama warung makannya nah, itu. Disitulah orang mengenal saya dengan Abeng Omah Ijo. Saya mencoba, saya kembangin lah itu bengkel dulu awal mulanya hanya iseng, nggak komersil ya. Saya punya Holden sendiri, panggil orang, bangun sesuai pengetahuan saya tentang Holden. Itu rumah makan di Jogja apa di Semarang? Jogja, di Jogja. Oh, dari Jogja. Kenapa saya terus beralih rumah makan itu saya tutup jadi bengkel ya? Kembali lagi rasa sayang saya, rasa senang saya dengan Holden itu nggak bisa kita bohong. Jadi Holden itu gimana ya? Sebuah mobil sebenarnya nggak terlalu besar, tapi stylenya dapat. Laki banget ya Om? Laki lah. Bahasanya gini, orang masuk ke kabin Holden. Seakan-akan kalau anak cowok itu rock and roll banget nih. Ini gua banget nih kayak gitu. Jadi kenapa saya bisa tertarik itu? Pertamanya itu dari bongsornya. Kedua, biasanya kalau orang itu kan nggak mau ribet masalah engine ya. Jadi kalau Holden itu, maaf nih kalau ada orang ngomong Holden rewel, itu biasanya orangnya nggak punya duit. Oh, oke. Satu itu nggak punya duit. Kenapa? Holden itu buat saya. Ini nggak pakai radiator, Mas. Nggak ada ceritanya mesin ini kok langsung rusak kayak mobil-mobil yang lain nih. Jadi Holden itu karena semua besi ya, dari semuanya overall ini semua pakai besi lama. Jadi susah untuk overheat. Jadi biasanya cuma kalau dia panas mati. Kita ngerokok aja lah satu batang itu begitu dingin starter pasti hidup. V6 ya? V6. Disitulah kenapa saya cenderung memilih Holden ketimbang mobil yang lain. Dulu saya juga suka retro. Retro itu saya suka banget Mas. Cuma karena saya itu postur saya Mas tinggi. Jadi makanya kalau ada retro, saya seneng gabung teman-teman retro. Saya punya DX Mas satu. Corolla. DX pernah punya lah, bukan punya ya. Pernah punya. Cuma saya menikmati bentuknya seneng. Tapi karena saya posturnya tinggi jadi sempit gitu. Benar. Tapi overall saya seneng retro itu suka. Retro klasik itu suka. Cuma kalau ditanya, Mas paling suka apa? Holden. Saya punya nama ya dari Holden. Orang mengenal saya juga dari Holden. Jadi itulah Holden. Cuma ya itu suka dukanya. Nggak semua orang datang ke tempat saya itu tahu bahwa bangun itu lama. Iya, betul. Jadi kalau kita mainan mobil retro klasik, satu,
jangan pernah memikirkan masalah Waktu. Betul. Orang punya uang, dia nggak sabar, saya jamin nggak bakal jadi. Iya, benar. Tapi orang sabar, nggak punya duit, apalagi itu mas, nggak bakal jadi. Mending nggak usah lah beli mobil kayak gini. Susahnya lagi jadi bengkel kayak saya kayak gini, sering dipaidu lah. Habis banyak kok hasilnya seperti ini. Nah, kembali lagi kalau kita ngomong harus sesempurna mungkin. Kalau jenengan pernah beli mobil baru, kebetulan tuh di depan saya beli mobil baru satu mas. Itu saya berpikir bahwa semua mobil baru itu sempurna. Tapi begitu saya longok di bawahnya yang ada yang catnya nggak kena cat, kan gitu loh. Nah kadang customer nggak mau tahu, pokoknya ini harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi dia nggak punya sabar. Disitulah dia selalu bilang kalau bangun di bengkel sana tuh gini mas, cepat. Pertanyaan saya satu, saya nggak sombong nih. Saya bengkel Holden, mungkin di Jawa Tengah mas, Jawa Tengah DIY, paling ramai punya saya. Bener, boleh mas. Dicek dari ujung sampai ujung ini. Ada terus berapa dengan unit muter di daerah DIY sampai Jawa Tengah, paling ramai punya saya. Dulu orang beranggapan saya hanya sebatas alah itu paling bengkel-bengkelan gitu loh. Tapi itu buat motivasi saya, dicaci maki, disepelein. Tapi saya kembalikan lagi untuk ayo kita diadu aja. Kapan ada event, kita bertarung. Kita taruh 1 unit di situ atau 2 unit ke situ. Biarkan karya kita yang berbicara. Cukup kita nonton, ya kan, dari jauh. Pulang kita bawa nggak itu piagam sama piala. Selesai. Tapi berjalannya waktu, maaf mas, teman saya banyak yang gulung tikar. 2019, bengkel saya bangun baru, teman saya gulung tikar. Bengkel saya tambah besar, teman saya pada minta kerjaan di tempat saya. Jadi kalau saya suruh sombong, saya nggak mau sombong, tapi kenyataannya kan gitu, mas. Iya benar. Kan gitu. Jadi saya selalu membantah mereka bukan dengan argumen, tapi dengan karya. Karena kalau dengan karya itu cukup, mas. Berarti sering ikut kontes-kontes juga? Kebetulan selama saya buka bengkel di Jogja, hampir ada event apapun itu pasti saya datang. Mantap. Dan setiap saya pulang kebetulan mas, karena buat saya orang itu nggak ada yang pinter mas, mainan mobil tua bengkel nggak ada yang pinter. Kalau ada orang mengatakan oh itu orang pinter loh bengkelnya ini, saya cuma tersenyum mas. Buat saya orang di dunia otomotif itu semua belajar. Karena nggak ada orang pinter kalau kita nggak bisa menunjukkan sesuatu yang benar-benar sempurna. Sempurnanya orang beda-beda mas. Oh ini saya sudah cukup nih seperti ini. Orang lain, wah ini kurang mas, ini harus diginikan. Contoh nih mas, semisal kalau di Holden lagi ngehit nih mas, mesin V8. Ya V8. Wah, setiap orang pakai mesin V8 pasti beranggapan bahwa wow, kasta tertinggi mainnya V8. Yang 6 silinder, maaf nih mas, dipandang sebelah mata. Tapi saya kembalikan lagi di diri saya. Ya sudah nggak apa-apa, dia mau V8, saya 6 silinder, nggak apa-apa. Tapi yuk kita bareng jalan-jalan, deg-degan dan kenyamanan saya jamin. Iya pasti. Yang nyaman pakai 6 silinder daripada 8 silinder. Kenapa? 8 silinder selama saya pengamatan saya, teman-teman saya, walaupun itu semua udah diperbarui, 75% penyakitnya overhead. Iya. Iya benar dong. Tapi kalau kita ngomongin gaya, style, oke. Saya sendiri aja sebenarnya pengen. Ya kelihatan gede. Iya, gitu. Begitu kita buka itu mesin udah keluar nongol gitu, wah serem mas, serem banget. Saya sebenarnya juga kepengen. Tapi kembali lagi, kalau saya bisa bikin sampai itu nggak overhead, dipakai kayak 6 silinder kelasnya, gampangnya bisa dipakai harian, nggak deg-degan nih. Ya, mungkin saya sekarang udah beralih ke V8. Jadi saya lagi nyari nih teman-teman, saya kumpulin, saya cari tahu V8 itu kalau kita biar nggak overhead gimana, nggak bermasalah itu gimana sih. Jadi ini masih tahap belajar dulu ya? Belajar. Kalau saya bilang belajar, nggak ada orang pintar di otomotif. Mobil pertama Holden-nya itu apa? Dulu saya pertama kali terjun di Holden station wagon. Kayak gitu ya? Kayak gini tapi yang serinya seperti ini. Oh, ini versi pickupnya, ini stationnya. Nah, jadi dulu saya pakainya yang kayak gini tapi yang station wagon, kalau ini kan Belmont. Ya. Itu tahun berapa, Om? Yang ini tahun 69. Ini asli Matic. Kenapa kok Om Abeng
lebih seneng Holden daripada mobil klasik lainnya? Kalau kita ngomongin Mas kok seneng Holden, kembali lagi Mas, satu masalah uang. Mobil klasik itu banyak, ada yang namanya kayak ini DOS dari Chevrolet, ya kan. Nah kembali lagi kantong kita Mas, kita sekarang kalau ngomongin mobil tua klasik itu kita berbicara di kantong. Amerikanan sama Holden harganya gila Amerika Mas. Iya betul. Cuma Mas, kalau kita buat harian masih lebih enak pakai Holden Mas. Kenapa Mas? Dia terlalu gede. Dengan apalagi jalanan Jogja nih, nggak tahu kalau orang-orang di jalanan yang nggak macet, terus jalannya masih besar. Kalau di Jogja pakai Amerikanan, dipakai harian Mas, pusing Mas. Nangis. Bahasanya wong Jawa nangis lah, pokoknya kayak gitu. Tapi kalau kita pakai Holden masih enak lah buat jalan. Itu bukan karena saya seneng Holden, orang saya juga ada di rumah Chevrolet gitu. Cuma ya hanya sebatas sekali tempo doang kalau pakai Chevrolet. Ibaratnya, wow pengen nih jalan pakai itu. Karena gedenya minta ampun Mas. Kalau Holden nggak terlalu lah, pas gitu loh. Di atasnya retro dikit gitu loh. Omah Ijo Auto World ini mengerjakan apa aja Mas? Engine, body? Ya pokoknya di luar interior. Oh interior enggak? Kalau di luar enggak. Nah dari semua itu yang biasanya paling susah untuk dikerjakan atau dicari bahannya itu apa? Itu malah pernak-pernik Mas sebenarnya. Pernak-pernik. Kayak emblem, grill, bumper, kayak gini tuh susah. Gitu. Iya. Nah, selama ini Om Abeng nyari dapat di mana Om? Nah, karena kembali lagi kalau kita mainan mobil tua kita harus punya jaringan yang lebih banyak. Oh iya betul. Satu, kedua, kita harus pandai-pandai mengakal. Contoh mamanya nih kayak bumper nggak ada, kita nyari teman nggak ada yang jual, ya kita bikin. Oh gitu. Kayak yang belakang itu kita bikin. Oh belakang ini punya ini. Bumper yang belakang itu kita custom. Pelanggan rata-rata di bengkel Omah Ijo ini dari kalangan mana Om? Kebetulan salah satunya ini. Ini dari bule Australia, tapi domisilinya di Bali. Dia bangun di tempat saya ada 6 biji. Satu ini, satu spesial. Di belakang ada 4 biji Holden Torana semua. Salam buat Cam. Namanya Cam. Cameron. Mr. Cam. Mobilnya nih. Pengerjaan itu butuh waktu berapa lama Om? Kalau kita nggak ngomongin sempurna ya, baik. Karena semua Holden itu karakternya beda-beda. Kebetulan Holden itu seri terbanyak, macem-macem, dan semua punya khas sendiri-sendiri. Contoh kayak nat bayang. Nah kebetulan kalau kita bangun Holden, minimal kita harus bersabar 1 tahun. Sekarang Om kasih tips dan trik biar bisa survive itu seperti apa? Tadi kan Om Abeng udah cerita punya teman buka gulung tikar, punya teman buka gulung tikar. Nah itu biar seperti Omah Ijo ini bertahan seperti ini tuh tips and triknya apa Om? Pertama satu Mas, kita harus punya jaringan. Punya link. Iya punya link. Punya jaringan, punya link itu penting banget. Ya, kedua konsekuen. Contoh kayak saya ini konsumen di Holden. Ya. Ibaratnya ada teman bangun di tempat saya lainnya Holden, saya welcome. Entah dari retro, entah dari Amerika, saya welcome, saya anggap bonus. Oh gitu. Ya, karena cenderung saya senang di Holden. Paham betul nat-nat Holden. Jadi kalau kita ngomongin masalah yang lain, sebenarnya sama, cuma ya itu anggap aja bonus. Kalau orang udah identik dengan bengkel Omah Ijo, pasti orang tanda kutip bengkel Holden. Jadi nggak bisa orang kalau survive bahasanya, aku mau pegang semuanya. Kita nyari brand. Iya. Kalau brand saya Holden, ya saya harus fokus ke Holden. Gitu. Buat teman-teman nih yang punya Holden, pengen bangun ke sini, itu yang disiapkan apa aja? Kalau saya masalah uang nomor sekian. Yang pertama itu sabar. Kedua, percaya nggak sama saya untuk ngerjakan mobil kesayangannya. Kalau sudah ibaratnya sudah punya kesabaran dan kepercayaan ke saya terima. Saya berkali-kali menolak orang punya duit, tapi nggak punya sabar, pasti saya tolak. Apalagi udah nggak punya sabar, belum tentu punya kepercayaan dengan saya, kan gitu, Pak. Kalau pengen masukin mobilnya ke sini, harus ngubungin kemana nih, Om? Di Instagram saya Dan Abeng, kalau di Facebook saya Abeng Omah Ijo. Follow aja Instagramnya Om Abeng. Kalau mau tanya-tanya dulu monggo, gratis. Ada lagi nih Om, ini kayak gini-gini itu kan pengerjaan body dan segala macam, terus nanti bikin nut segala macam, itu kan dempul berperan penting nih Om. Kenapa memilih produk Alpha Gloss untuk dipercayakan sebagai dempul di body Holden ini? Oke, kalau ngomongin dempul ya ini ya. Kalau dempul, kenapa saya harus memilih Alpha Gloss?
Karena satu Mas, banyak yang menjual, gampang nyarinya. Kedua, posisi dia nempel di bodi itu nggak terlalu keras. Jadi waktu gosok, itu Avagloss itu lebih gampang. Tukang itu juga ngamplasnya enak lah, bahasanya itu lebih enteng ini ketimbang pakai yang merek lain. Terima kasih Om Abeng sudah setia menggunakan produk dari Avagloss. Dan buat teman-teman, kalau pengen lihat video-video yang lainnya di konten Senggol Bengkel ini, bisa saksikan terus channel Avagloss. Dan saya terima kasih banget sama Om Abeng. Sama-sama Mas. Om, ada sedikit bingkisan Om dari kita. Ini Om. Oke. Terima ya Om ya. Thank you buat Avagloss. Sama saya mau nempel stiker Senggol Bengkel di bengkel. Boleh. Terima kasih, saksikan terus video-video selanjutnya Senggol Bengkel. Kalau disenggol, dembulin aja.